adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berdoa kalian tetap sehat dan semangat ya. Bener banget Kak Naomi, dan kakak mau terus ingetin nih, buat adik-adik yang keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer dan sering-sering cuci tangan ya. Oke adik-adik, kita sekarang mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama satukan hati kita tutup mata, lipat tangan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur banget karena hari ini kami masih bisa sekolah minggu sama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik kami. Terima kasih Bapak, kami sudah siap ibadah sekolah minggu, dan adik-adik semua di rumah yang sudah siap sekolah minggu sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Aduh Kak Naomi kok kayaknya kurang semangat ya ini ya? Ya, apa yang kurang ya? Oke adik-adik, kakak ajak kalian semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kesempatan kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Selagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami agar dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya. Tadi sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang huruf K ya. Masih ingat apa itu K? Kesabaran ya. Kali ini kita belajar tentang huruf L ya. Huruf L yaitu leader ya.
Apa itu leader? Ya, leader itu kue yang bulat, ada lubangnya tengahnya, ya, donat, bukan. Leader bukan donat ya. Atau leader itu buah yang lonjong, kuning, ya. Kalau bukanya gini, 1, 2, 3, 4. Tahu adik-adik apa itu? Nggak tahu ya? Saya kembaliin kalau nggak tahu. Ya itu pisang, jadi bukan leader juga itu. Ya, leader itu binatang yang jalannya gini. Ayo, apa ayo? Tahu? Kalau nggak tahu saya kembaliin lagi. Juga bukan itu, bukan ikan, bukan ular. Ya, leader itu artinya pemimpin, ya, atau yang memimpin. Ya. Adik-adik tahu kalau Tuhan itu sebetulnya sudah menciptakan kita ini sebagai leader atau pemimpin, ya. Kita ini diciptakan sebagai pemimpin, semua dari kita, ya. Aduh kak, aduh om, saya kan masih kecil, saya kan bukan pemimpin, tapi kita diciptakan sebagai pemimpin. Tuhan menciptakan kita sebagai pemimpin. At least kita memimpin diri sendiri. Ya, itu yang paling kecil. Kita memimpin diri sendiri untuk apa? Untuk lakukan yang baik, untuk lakukan yang berguna, untuk lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang leader, yaitu pemimpin, yaitu atau yang memimpin. Misalnya, kalau di ibadah raya atau di sekolah minggu seperti ini, kakak-kakak suka memimpin pujian. Ya itu juga memimpin ya. Itu yang namanya song leader atau worship leader. Ya, itu juga leader, itu juga memimpin. Memimpin semua adik-adik untuk memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, leader adalah yang memimpin. Song leader yang memimpin untuk mempersembahkan pujian atau penyembahan kepada Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang satu tokoh pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang berhasil, ya. Itu ada di Alkitab. Namanya adalah Daud, ya. Bukan Dawud ya, Daud. Atau David, ya. Daud atau David. Ada yang namanya Daud atau David? Ada mungkin, ya. Nama Daud atau David itu nama yang keren, ya. Tapi nama-nama yang lain juga nama keren, ya. Dan kita akan belajar tentang Daud, tokoh di Alkitab, ya. Kalau kita lihat Daud ini punya saudara banyak, dia ada kakak-kakak 7 orang, ya. Artinya dia nggak punya adik, dia punya kakak-kakak 7 orang, ya. Papanya namanya Isai, ya. Daud ini ternyata yang paling bungsu, yang paling kecil, ya. Bagaimana Daud ini yang paling kecil dan di tengah keluarga dia bukan orang yang dianggap di tengah keluarga, ya. Kalau kakak-kakaknya itu jadi tentara-tentara yang gagah perkasa, luar biasa, ya, gagah-gagah, gede-gede. Daud ini paling kecil, ya. Paling kecil dan kerjanya apa? Gembala domba. Dombanya ribuan? Enggak, dombanya cuma 3 ekor. Ya, sudah gembala. Gembala itu zaman dulu nggak keren. Karena apa? Gembala itu pasti bau domba, ya, bau padang. Lain sama kakak-kakaknya gagah bawa apa? Mungkin bawa senjata, ya, jadi tentara. Tapi Daud ini jadi gembala. Jadi satu profesi yang nggak banyak dianggap zaman dulu, ya, profesi yang rendah, ya. Jadi karena nggak keren, tapi kakak-kakaknya keren. Daud sudah paling kecil, di tengah keluarga nggak dianggap, ya. Ada satu kisah di Alkitab waktu Tuhan mau mengurapi Daud sebagai raja. Pada saat itu dia perintahkan Nabi Samuel, ya. Pada saat itu hamba Tuhannya itu Nabi Samuel. Dia disuruh Tuhan untuk mengurapi anak-anak Isai. Ketika itu dia perintahkan kepada Isai untuk kumpulkan semua anakmu. Waktu Isai, papanya Daud, ngumpulin anak-anaknya, itu cuma 7 orang yang dikumpulin. Karena Daud nggak dianggap. Daud di padang, lagi gembalakan domba yang 3 ekor. Ya, jadi dikumpulin anak-anak yang gagah perkasa, kakak-kakaknya yang keren-keren, ya, dihadapkan ke Nabi Samuel satu-satu. Wah, ketika Nabi Samuel lihat yang pertama, wah ini keren, ini pasti ini yang jadi raja Israel nanti. Ternyata bukan. Satu-satu semua sampai 7-7-nya bukan, ya. Ternyata apa yang dilihat manusia itu beda apa yang dilihat sama Tuhan. Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat tampangnya, ya. Ternyata ada satu pemimpin yang nggak dianggap orang, dia paling kecil, ya. Ternyata Daud, ya. Ketika ditanya, emang anaknya cuma ini aja? Nggak, ada satu lagi di padang, ya. Profesinya nggak keren,
cuman gembala. 3 ekor lagi. 2 atau 3 ekor. Kira dipanggil, ternyata Tuhan bilang, ini raja yang akan kuurapi. Ya, Daud yang tadinya nggak jadi hitungan, bahkan di tengah keluarganya nggak dihitung, di kakak-kakaknya nggak dihitung, tapi Tuhan bisa angkat jadi pemimpin yang tertinggi. Dari yang pemimpin 3 domba, jadi pemimpin umat Israel, bangsa yang begitu besar. Ya, ini pemimpin yang luar biasa. Ini pemimpin leader yang berhasil. Kita belajar dari Daud hari ini. Oke, siap sudah? Boleh dicatat, disiapkan catatannya. Ya, yang pertama yang kita bisa belajar dari David atau dari Daud, seorang leader yang luar biasa, yaitu bahwa Daud itu suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Ya, dia kalau lihatnya di gambar-gambar, nanti ada gambarnya ya. Jadi ada kecapi. Dia suka memuji Tuhan. Dia bawa kecapi di tengah-tengah dombanya. Dia memuji Tuhan. Ya, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Ya, dia punya status. Daud itu BFF-nya Tuhan. Apa itu BFF? Tahu kan ya semua ya? Best friend forever. Ya, jadi dia itu best friend forever-nya Tuhan. Ya, dia BFF-nya Tuhan. Dia dekat, akrab banget sama Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan rasakan. Dia dekat. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Dia dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia dekat dengan Tuhan, kita bisa lihat tulisannya di Mazmur. Mazmur itu satu kitab yang sebagian besar ditulis oleh Daud. Ketika Daud berdoa, ketika Daud takut, dia ngomong sama Tuhan. Ketika Daud sedih, dia ngomong sama Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Ya, adik-adik juga harus bergaul dengan Tuhan. Kalau mau jadi leader yang hebat nanti, jadi pemimpin yang hebat, saat ini bergaul dengan Tuhan. Saat ini suka doa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Ya, pasti Tuhan perhitungkan semua. Pasti Tuhan catat semuanya itu. Ya, jadi karib dengan Tuhan. Berdoa bukan cuman pagi bangun tidur doa cepat-cepat karena sudah terlambat mau cepat-cepat mau sekolah online, bukan cuman waktu doa mau makan, enggak, ya. Bukan cuman doa mau tidur, enggak cuman itu, tapi sepanjang hari ngobrol dengan Tuhan. Ya, kita bisa cerita, Tuhan kau baik Tuhan. Ketika diajak papa mama pergi ke jalan-jalan lihat pemandangan yang bagus, wow Tuhan yang ciptakan ini semua loh. Wow, kau dahsyat Tuhan, kau hebat Tuhan bikin semua ini ya. Cerita, ngobrol dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan itu senang kalau kita terus bergaul. Ya, sama seperti Daud. Daud bergaul dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, ya. Jadi dia tahu apa yang Tuhan rasakan, ya. Itu kunci yang pertama supaya kita jadi pemimpin yang hebat, supaya Tuhan angkat dari bawah. Mungkin kita saat ini belum apa-apa, mungkin adik-adik pikir aku masih kecil, aku nggak bisa apa-apa, ya. Tapi Tuhan akan angkat jadi leader yang luar biasa, ya. Adik-adik akan memimpin teman-temannya, adik-adik akan memimpin orang-orang untuk datang pada Tuhan, ya. Yang kedua, kuncinya Daud setia, tetap setia mengerjakan yang Tuhan percayakan, ya. Yang Tuhan tugaskan, Daud setia, ya. Dia setia menjaga domba-dombanya, dia setia beri makan domba-dombanya, diajak ke padang rumput hijau supaya makan, ya. Dia setia terus memelihara dombanya. Dia setia jadi gembala dombanya, biarpun cuma 3 ekor. Ya, adik-adik juga harus setia. Ya, setia apa? Buat apa? Untuk belajar. Ya, mengerjakan bagian kita apa? Belajar. Adik-adik belajar mengerjakan PR dengan setia di rumah. Itu semua dicatat sama Tuhan. Ya, nggak sia-sia. Kalau lagi mungkin, aduh, lagi males ini gimana ini, kebaskan, ya. Setiap perasaan males aku kebaskan, Tuhan, tolong aku biar aku semangat lagi. Terus ngobrol dengan Tuhan, dan kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan setia, oke? Dan yang ketiga, yang terakhir, itu Daud sangat percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai, ya, bahwa Tuhan itu menyertai dia, ya. Ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia memelihara domba itu, ada datang bahaya, ya, ada datang singa. Wah, tahu singa kan ya? Rambutnya banyak, ada janggutnya, sama Daud, ya. Daud nggak takut sama singa karena dia tahu dia disertai oleh Tuhan. Janggutnya ditangkap, dipuenting, bang, bang, gitu ya. Singanya ketakutan, waduh, lari dia. Nggak jadi makan dombanya, dombanya aman. Ya. Dia jaga dombanya dengan benar-benar. Dan dia nggak takut karena Tuhan menyertai. Dia percaya
dia disertai oleh Tuhan. Amin. Dan ketika ada beruangnya gede, berbulu hitam, ya, mau bunuh dombanya. Wow, ini sarapan yang enak ini. Wah, aku mau makan. Mungkin beruangnya ngomong gitu. Daud, biarpun dia masih kecil, dia nggak takut karena Tuhannya besar. Dia kecil, Tuhannya yang menyertai besar. Dia sanggup kalahkan beruang, ya. Dia tangkap beruang, dia banting, dia pukulin. Wow, teriak. Lari ketakutan. Daud menang. Domba-dombanya tepuk tangan. Woi, hebat. Leaderku hebat, pemimpinku hebat. Ya. Dan itu terbukti ketika Daud disuruh sama papanya Isai, kamu bawa makanan, bawa roti buat kakak-kakakmu yang lagi berperang di medan perang, ya. Dia bawa semua itu. Dan waktu dia mau kasihin kakaknya, dia lihat tentara musuh. Ada satu tentara musuh yang gede. Pasti semua tahu namanya, ya. Namanya Goliat, raksasa. Gede, dia menghina Tuhannya Israel. Mana? Katanya hebat. Ayo kirim satu orang lawan aku. Ya, dia hina-hina dan tentara Israel semuanya ketakutan. Mereka sangat ketakutan ketika kita diolok-olok seperti itu, diintimidasi. Ya, ketika Daud melihat itu, dia hatinya terbakar. Dia nggak terima Allahnya dihina seperti itu. Akhirnya singkat cerita, dia lawan Daud itu. Tadinya Raja Israel Saul meragukan, Daud kamu kecil-kecil masih kemerah-merahan, kamu ngelawan raksasa yang begitu besar. Dia cerita, aku lawan singa, aku sudah lawan beruang, aku bisa karena Tuhan yang memampukan aku. Aku pasti akan mengalahkan Goliat orang Filistin ini. Dan singkat cerita kita tahu ceritanya, ya, dia bawa ketepel atau alih-alih dengan batunya, batunya nancap di Goliat. Goliat roboh. Ya, mungkin ada yang teriak, Hembo! Boom! Jatuh. Daud langsung lari, dia ambil pedangnya, dia potong kepalanya, dia bunuh Goliat. Waduh, tentara Israel bersorak-sorai, wow, dahsyat, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Ya, terus Allah kita dahsyat, Allah kita, dan terus orang-orang Israel itu menyerang tentara Filistin dan mengalahkan tentara Filistin. Ya, akhirnya Daud diangkat menjadi pemimpin, singkat cerita, dia jadi raja, oke? Diangkat jadi raja. Puji Tuhan, ya kita bisa belajar dari Daud. Bagaimana Daud dari yang nggak pernah dihitung, nggak jadi hitungan, tapi Tuhan angkat, ya, menjadi raja Israel, jadi pemimpin yang tertinggi di bangsa Israel, ya. Leader, yang cerita yang terakhir, leader itu bukan bos. Kalau bos itu tinggal nyuruh-nyuruh, tolong angkatin. Ayo tolong bawa minum ke sini, itu bos, ya. Tapi kalau leader nggak gitu. Leader itu pemimpin, dia memberi teladan, dia memberi contoh. Daud memberi contoh bagaimana dia mengalahkan Goliat, ya, sehingga tentara yang lain berani untuk melawan musuhnya. Jadi leader memberi teladan, bukan cuma nyuruh-nyuruh, bukan bos. Leader bukan bos, ya. Pemimpin bukan bos. Pemimpin memberi teladan. Ada satu ayat hafalan yang kita belajar pada saat ini, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12, ya, bagian yang A saja. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 bagian yang A, bacain ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, sampai di situ aja. Kita belajar. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian A. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, oke? Jangan kita jadi merasa nggak mampu karena kita masih muda, kata kita masih kecil, tapi kita terus jadi teladan seperti Daud, jadi teladan dan Tuhan angkat jadi pemimpin yang luar biasa. Yuk kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, buat saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama di tempat ini, boleh diberkati oleh firman-Mu, dan firman-Mu terus mengajar Tuhan. Setiap kami adalah pemimpin Tuhan yang Kau ciptakan Tuhan. Ajar kami memimpin diri sendiri untuk lakukan kehendak-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Ajar setiap adik-adik-Mu Tuhan untuk tetap bergaul karib, bergaul erat Tuhan dengan Tuhan. Terus ngobrol dengan Tuhan. Ajar setiap adik-adik-Mu Tuhan terus setia mengerjakan yang Tuhan percayakan. Dan terus Tuhan ajar adik-adik-Mu untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Sehingga hal-hal yang mustahil pun bisa dia lakukan. Karena Tuhan memampukannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati
setiap adik-adikmu bisa hafal ayat hafalannya dan semua untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes.